Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Taufikur Rahmat dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan saya pada terakhir kali mengenai OOP atau Object Oriented Programming, yang berarti adalah pemrograman berorientasi objek. Nah, kemarin saya menjelaskan tentang class, atribut, objek, dan juga metode. Nah, mari kita lanjutkan lagi kepada 4 pilar besar OOP atau 4 pilar besar PBO, pemrograman berorientasi objek. Nah, 4 pilar besar ini salah satunya adalah abstraction, yang kedua adalah inheritance. Yang pertama adalah abstraction, yang kedua adalah encapsulation, yang ketiga adalah inheritance, yang keempat adalah polymorphism. Nah, pertama kita ke abstraction dulu. Nah, abstraction itu apa? Abstraction itu abstrak atau belum jelas. Misalnya gini, kan abstraction itu ditaruh pada class atau ditaruh pada kelompok. Misalnya kita belum tahu apa itu class-nya. Misalnya kita cuma buat class, abstrak class manusia. Misalnya manusia nanti ada class lagi, manusia baik atau enggak manusia buruk. Nah, itu termasuk ke class abstraction. Artinya abstraction itu bisa memiliki banyak kelas yang lain, tapi mereka masih termasuk ke kelas manusia. Tapi mereka masih termasuk kelas, misalnya manusia baik. Manusia baik itu misalnya ada objek yang itu bisa manusia baik itu adalah Pak Ustadz gitu, atau manusia baik itu adalah polisi. Nah, kalau manusia buruk, manusia buruk itu masuknya ke misalnya ke pencuri. Yang kedua adalah koruptor. Nah, itu termasuk ke manusia yang buruk. Mengenai class ini, abstraction ini, apapun yang ada di misalnya class manusia itu kan pasti punya atribut kan. Nah, semua atribut yang ada di kelas manusia yang termasuk abstrak tadi dimiliki juga oleh kelas manusia yang lain. Misalnya tadi misalnya atribut manusia punya atribut itu punya tangan, punya kaki, punya tubuh, punya nama. Nah, di kelas yang lain juga misalnya kelas manusia baik tadi. Manusia baik itu kan merupakan termasuk ke kelas manusia juga, tapi mereka kelas yang berbeda. Nah, di kelas manusia baik juga, meskipun tidak dituliskan apapun, mereka juga pasti punya kaki, tangan, sama nama. Nah, itu termasuk ke dalam abstraction. Yang kedua tadi ada encapsulation. Nah, encapsulation ini pengelompokan beberapa jenis objek yang ada pada PBO. Terus lanjut kepada inheritance. Inheritance itu kayak warisan lah. Misalnya kita class objek misalnya di dalam manusia baik itu ternyata punya pahala. Nah, nanti waktu ke misalnya ke orangnya manusia baik yang orang-orang yang suka misalnya objeknya itu orang yang suka sedekah. Nah, orang yang suka sedekah itu sudah pasti punya pahala. Nah, itu pahala itu merupakan inheritance yang diturunkan dari orang baik, manusia baik. Nah, itu merupakan inheritance secara singkatnya. Yang terakhir ada polymorphism. Nah, ini polymorphism ini agak rumit ya. Soalnya polymorphism ini bedanya itu pada apa yang dimasukkan, apa yang dilihat, dan apa yang kita definisikan. Misalnya kita itu punya fungsi, misalnya fungsi baca. Nah, di sini polymorphism ini kita bisa baca, misalkan baca Al-Quran atau bisa baca buku. Nah, itu kan termasuk ke sesuatu yang buku gitu. Tapi kan kalau kita nanti baca lagi ada yang lain kan selain baca buku kan. Nah, itu termasuk ke polymorphism. Karena bisa digunakan, satu fungsi itu bisa digunakan untuk berbagai hal. Misalnya contoh lagi. Polymorphism pada fungsi bergerak. Nah, kan bergerak itu bisa secara fisikal, bisa secara mental. Misalnya bergerak maju, artinya kita jalan maju. Nah, ada lagi kita bergerak menuju masa depan. Itu kan tidak bergerak secara fisikal ya, tapi ada mental yang bekerjanya kan. Bisa bergerak menuju masa depan. Artinya itu merencanakan. Itu kan termasuk ke bergerak. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.